Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu hidup, tapi merasa belum benar-benar hadir? Kita lahir, tumbuh, berjuang, lalu menua, namun ada satu hal yang sering terlewat. Kita tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri kita. Para arif berkata, siapa yang mengenal dirinya sebelum mati, ia tidak akan bingung ketika mati benar-benar datang. Video ini bukan untuk mengajarimu apapun. Ia hanya mengajakmu berhenti sejenak dan mendengarkan sesuatu yang selama ini berbisik pelan di dalam jiwamu. Bab 1. Panggilan untuk mengenal diri. Ada sebuah pertanyaan yang jarang diucapkan, namun sering bergetar di dasar dada. Siapakah aku sebenarnya? Bukan nama yang tertera di kartu identitas, bukan peran yang dikenakan di hadapan manusia, melainkan diri yang hadir ketika semua sorotan dunia dipadamkan. Pada titik sunyi itulah jiwa mulai mendengar panggilan yang halus, panggilan untuk pulang sebelum benar-benar dipanggil pulang. Mengenal diri bukanlah perjalanan keluar, tetapi langkah perlahan ke dalam, menembus lapisan kebiasaan, ambisi, dan ilusi yang selama ini dianggap sebagai diri. Banyak manusia hidup tanpa pernah benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Mereka bergerak, berbicara, dan mengejar, namun tak pernah duduk hening bersama kesadarannya. Padahal para arif mengingatkan, siapa yang tidak mengenal dirinya di dunia akan kebingungan saat tirai kehidupan disingkap. Ilmu mengenal diri sebelum mati bukan ilmu yang bising. Ia tidak berteriak di pasar-pasar, tetapi berbisik di ruang batin yang hanya bisa didengar oleh hati yang melambat dan mau mendengarkan. Dalam keheningan itu, mulai tampak bahwa diri yang selama ini dibela dan dibanggakan ternyata rapuh dan berubah-ubah. Perasaan datang dan pergi, pikiran silih berganti, keinginan menyala lalu padam. Jika semua itu berubah, lalu apa yang sebenarnya tetap? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika semata, tetapi untuk dirasakan dengan kesadaran yang jujur. Disinilah pintu marifat mulai terbuka, bukan sebagai pengetahuan, melainkan sebagai pengenalan yang hidup. Tasawuf mengajarkan bahwa mengenal diri bukan berarti membesarkan ego, tetapi justru menyingkap betapa kecil dan bergantungnya kita. Ketika seseorang menyadari kefakirannya, di sanalah cahaya tauhid mulai bekerja. Bukan lagi sekadar ucapan la ilaha illallah, tetapi kesaksian batin bahwa tiada daya, tiada kehendak, dan tiada keberadaan yang berdiri sendiri selain dengan izinnya. Kesadaran ini tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya lembut dan berhati-hati dalam setiap langkah. Maka bab pertama perjalanan ini bukan tentang pencapaian, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Berani mengakui bahwa selama ini mungkin kita lebih sibuk menjadi sesuatu daripada menjadi sadar. Jika hatimu merasa terusik oleh kata-kata ini, jangan ditolak, karena kegelisahan itu seringkali adalah tanda kehidupan ruhani sedang mengetuk. Dan siapa tahu, dari ketukan lembut itulah, perjalanan mengenal diri yang sejati baru saja dimulai. Bab 2. Menyingkap tabir keakuan. Setelah seseorang berani menoleh ke dalam, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang selama ini dianggap sebagai dirinya, keakuan. Ia berbicara lewat pikiran, membentuk identitas, menuntut pengakuan, dan takut kehilangan. Keakuan ini bukan musuh yang harus diperangi, melainkan tabir yang perlu dikenali. Selama ia disangka sebagai diri sejati, selama itu pula manusia terikat pada kegelisahan, sebab sesuatu yang rapuh selalu menuntut untuk dijaga. Dalam perjalanan mengenal diri, keakuan akan terasa sangat cerdas. Ia mampu menyamar sebagai kebaikan, bahkan sebagai kesalehan. Ia merasa paling benar, paling paham, paling dekat dengan Tuhan. Padahal para arif mengingatkan, jarak terjauh antara seorang hamba dan Rabb-nya seringkali bukan karena dosa besar, tetapi karena rasa aku yang halus dan tersembunyi. Disinilah dibutuhkan kejujuran batin yang tidak bisa dipalsukan oleh kata-kata indah. Ketika seseorang mulai mengamati keakuannya tanpa membenarkan dan tanpa memusuhi, perlahan akan muncul ruang kesadaran yang lebih luas. Ia menyadari bahwa pikiran datang dan pergi, emosi naik dan turun, sementara ada sesuatu yang menyaksikan semuanya dengan tenang. Kesadaran sebagai penyaksi inilah awal dari pembebasan. Bukan karena masalah lenyap, tetapi karena ia tidak lagi larut dan tenggelam di dalamnya. Ma'rifat tidak lahir dari banyaknya hafalan, tetapi dari runtuhnya klaim.
Saat keakuan melemah, cahaya tauhid mulai terasa lebih nyata. Seseorang tidak lagi sibuk menampilkan diri di hadapan manusia, karena ia mulai merasakan cukup di hadapan Allah. Diamnya menjadi ibadah, sabarnya menjadi doa, dan keterbatasannya menjadi pengakuan akan keagungannya. Semua ini terjadi tanpa paksaan, seperti daun yang jatuh ketika waktunya tiba. Maka mengenal diri bukanlah proses menambah sesuatu, melainkan melepaskan apa yang bukan diri. Setiap lapisan keakuan yang disingkap akan menghadirkan keheningan yang lebih dalam. Jika engkau merasa kehilangan pegangan dalam proses ini, jangan takut, karena yang sedang dilepas bukanlah dirimu yang sejati. Justru dalam ketiadaan itulah kehidupan ruhani yang sebenarnya mulai memperlihatkan wajahnya. Bab 3. Keheningan sebagai guru. Ketika lapisan keakuan mulai menipis, yang tersisa bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan keheningan yang hidup. Dalam keheningan itu, jiwa belajar tanpa kata dan hati memahami tanpa penjelasan. Dunia tetap bergerak, suara tetap terdengar, namun di dalam diri ada ruang yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk. Inilah wilayah batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan kegelisahan keinginan. Banyak orang mencari kebenaran dengan memperbanyak suara, padahal keheninganlah yang pertama kali mengajarkan makna mendengar. Saat seseorang berhenti bereaksi terhadap setiap lintasan pikiran, ia mulai merasakan bahwa tidak semua yang muncul di benaknya perlu diikuti. Dari sini tumbuh kejernihan, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kesadaran menjadi jernih. Keheningan tidak menghilangkan masalah, namun mengubah cara jiwa memandangnya. Para sufi memahami bahwa keheningan adalah bahasa Tuhan yang paling halus. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak menakut-nakuti. Ia hadir sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam keheningan ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah. Segala sesuatu bergerak dalam satu kehendak yang sama, dan ia hanyalah bagian kecil dari harmoni yang agung. Di titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, tetapi sebagai ruang perjumpaan. Salat menjadi jeda untuk kembali, zikir menjadi napas kesadaran, dan doa menjadi kejujuran yang telanjang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk tampil sempurna, karena yang dicari bukan pujian, melainkan kedekatan. Hati yang hening lebih mudah mengenali bisikan ilahi daripada hati yang penuh dengan tuntutan diri. Maka jika engkau menemukan keheningan dalam perjalanan ini, jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan ia mengajarkan apa yang tidak bisa disampaikan oleh kata-kata. Di sanalah ilmu mengenal diri tumbuh secara alami, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai keadaan. Dan dari keadaan itulah, kehidupan ruhani yang sejati mulai berakar dan bernapas dalam setiap langkahmu. Bab 4. Mati sebelum mati. Pada tahap tertentu, perjalanan mengenal diri akan membawa seseorang pada pengalaman yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Bukan kematian jasad, melainkan runtuhnya cara lama memandang diri dan dunia. Apa yang dulu dianggap penting perlahan kehilangan cengkeramannya, dan yang dulu ditakuti tidak lagi mengguncang sedalam sebelumnya. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai mati sebelum mati, sebuah keadaan ketika keterikatan mulai dilepaskan tanpa harus meninggalkan kehidupan. Dalam keadaan ini, seseorang masih berjalan di pasar, masih bekerja, masih berbicara dengan manusia, namun ada jarak lembut antara dirinya dan dunia. Ia tidak lagi menggenggam segalanya dengan cemas. Pujian tidak mengangkatnya, celaan tidak menjatuhkannya. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia telah melihat bahwa semua itu hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Kesadaran yang menyaksikan tetap tenang di balik perubahan. Mati sebelum mati bukanlah sikap menjauh dari kehidupan, melainkan hadir sepenuhnya tanpa diperbudak olehnya. Ketika ego melemah, kehendak Allah terasa lebih jelas bekerja. Seseorang mulai menerima tanpa pasrah yang mati dan berusaha tanpa ambisi yang membakar. Ia bergerak, namun tidak lagi merasa sebagai penguasa atas hasil. Disinilah tauhid tidak lagi sekadar diyakini, tetapi dialami dalam setiap peristiwa. Pada titik ini pula,
rasa takut terhadap kematian fisik mulai berubah. Bukan karena merasa aman dengan amal, tetapi karena telah berkenalan dengan kefanaan. Ia tahu bahwa yang akan ditinggalkan hanyalah peran, nama, dan bentuk. Sementara yang kembali adalah sesuatu yang sejak awal tidak pernah terpisah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam, bukan kepastian yang sombong. Jika engkau merasakan seolah sebagian dari dirimu sedang luruh dalam perjalanan ini, jangan tergesa menyelamatkannya. Bisa jadi yang sedang mati bukanlah dirimu yang sejati, melainkan bayangan yang selama ini kau jaga. Dan dalam kelapangan setelah kejatuhan itu, kehidupan ruhani yang sebenarnya mulai berbicara dengan suara yang lebih jujur dan lebih tenang. Bab 5. Hidup dalam kehadiran. Setelah runtuhnya banyak sandaran batin, seseorang mulai mengenal arti hadir. Bukan hadir sebagai tubuh yang bergerak, tetapi hadir sebagai kesadaran yang menyertai setiap detik. Ia makan dengan rasa syukur yang tenang, berjalan dengan langkah yang sadar, dan berbicara tanpa dorongan untuk membuktikan apapun. Kehidupan yang dulu terasa terpecah kini mengalir sebagai satu kesatuan yang sederhana namun dalam. Hadir membuat waktu terasa berbeda. Masa lalu tidak lagi membebani, masa depan tidak lagi menekan. Yang ada hanyalah detik ini, tempat kehendak Allah sedang berlangsung. Dalam kehadiran seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa banyak penderitaan bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari penolakan batin terhadap apa yang sedang terjadi. Saat penerimaan lahir dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan, ketenangan pun tumbuh dengan alami. Ma'rifatullah pada tahap ini bukanlah visi yang spektakuler, melainkan rasa dekat yang lembut. Seseorang tidak sibuk mencari tanda-tanda luar karena ia mulai merasakan kebersamaan ilahi dalam hal-hal yang paling biasa. Nafas menjadi pengingat, detak jantung menjadi zikir, dan kesunyian batin menjadi tempat berdiam. Semua terasa sakral tanpa perlu diberi nama. Dalam kehadiran, akhlak tumbuh tanpa dibuat-buat. Kesabaran muncul bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati tidak lagi tergesa. Empati hadir bukan sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai pengenalan bahwa yang lain pun sedang berjalan dengan bebannya sendiri. Dari sini, hubungan dengan sesama berubah menjadi lebih jujur dan tidak menuntut. Maka hidup dalam kehadiran adalah buah dari mengenal diri sebelum mati. Bukan hidup yang bebas dari ujian, tetapi hidup yang tidak lagi terpisah dari makna. Jika engkau merasakan kedamaian yang sederhana namun mendalam, jangan heran, karena itu adalah tanda bahwa kehidupan ruhani yang sejati sedang bernafas melalui dirimu, tanpa perlu pengakuan dan tanpa suara. Bab 6. Jejak cahaya dalam kehidupan biasa. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa jalan ruhani tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi mencari tempat khusus untuk merasa dekat, karena kedekatan itu telah menyusup ke dalam hal-hal yang paling sederhana. Menyapu lantai, mendengar keluh kesah orang lain, atau menahan diri dari reaksi yang tergesa, semuanya menjadi ruang latihan kesadaran. Tidak ada yang terlalu kecil untuk disentuh oleh makna. Cahaya yang dulu dicari di kejauhan kini terasa memancar dari dalam cara memandang. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan kejernihan yang membuat segala sesuatu tampak apa adanya. Seseorang tidak lagi menuntut hidup agar sesuai dengan harapannya, karena ia mulai melihat hikmah bahkan dalam ketidaksesuaian. Dari sini tumbuh rasa percaya yang tenang, bahwa setiap peristiwa memiliki tempatnya sendiri dalam kehendak yang maha mengetahui. Dalam keadaan ini, keimanan tidak lagi rapuh oleh keadaan. Saat lapang, ia bersyukur tanpa lupa. Saat sempit, ia bersabar tanpa mengeluh berlebihan. Bukan karena ia telah mencapai kesempurnaan, tetapi karena ia tidak lagi menjadikan keadaan sebagai penentu nilai dirinya. Tauhid terasa sebagai sandaran yang nyata, bukan sekadar keyakinan yang diulang-ulang. Jejak cahaya itu juga tampak dalam cara seseorang memperlakukan sesama. Ia tidak merasa lebih tinggi karena pemahamannya, dan tidak merasa lebih rendah karena kekurangannya. Setiap manusia dilihat sebagai pejalan, bukan sebagai objek penilaian. Dari pandangan ini lahir kelembutan yang tidak dibuat-buat dan ketegasan yang tidak melukai. Maka kehidupan biasa pun berubah menjadi ladang pengenalan.
Tanpa perlu tanda khusus, tanpa perlu pengakuan siapapun, jalan rohani terus berlanjut dalam diam. Jika engkau merasa hidupmu semakin sederhana, namun semakin bermakna, itulah pertanda bahwa cahaya pengenalan diri sedang meninggalkan jejaknya. Perlahan namun pasti di setiap langkah yang kau jalani. Bab 7. Antara kehendak dan penyerahan. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin jelas batas antara apa yang bisa diupayakan dan apa yang harus diserahkan. Disinilah banyak jiwa kembali diuji, bukan dengan kesulitan yang keras, tetapi dengan kebingungan yang halus. Apakah harus bergerak atau menunggu, memilah atau melepas? Pertanyaan ini tidak selalu dijawab dengan logika, melainkan dengan kepekaan batin yang tumbuh dari kehadiran. Upaya yang lahir dari ego selalu gelisah dan menuntut hasil, sedangkan ikhtiar yang lahir dari kesadaran terasa ringan, meski tetap sungguh-sungguh. Seseorang bergerak bukan untuk menguasai hidup, tetapi untuk menunaikan peran. Setelah itu, ia meletakkan hasilnya dengan lapang di hadapan Allah. Dari sinilah penyerahan tidak lagi terasa seperti kekalahan, melainkan sebagai kepercayaan yang dalam. Para arif memahami bahwa kehendak manusia adalah bagian kecil dari kehendak yang lebih besar. Ketika seseorang memaksakan jalannya sendiri, seringkali ia berbenturan dengan arus kehidupan. Namun saat ia selaras, bukan dengan pasrah yang pasif, tetapi dengan kesiapan batin, banyak hal mengalir tanpa perlawanan. Bukan karena dunia tunduk padanya, melainkan karena ia tidak lagi melawan tatanan yang ada. Dalam keseimbangan antara kehendak dan penyerahan, hati menemukan ketenangan yang stabil. Tidak mudah goyah oleh kegagalan dan tidak mabuk oleh keberhasilan. Semua diterima sebagai amanah yang datang dan pergi. Kesadaran ini melahirkan kebijaksanaan yang sunyi, yang tidak membutuhkan pengakuan, karena ia lahir dari pengalaman langsung bersama kehidupan. Jika engkau berada di persimpangan antara bertindak dan berserah, dengarkan keheningan yang telah kau kenal. Di sanalah jawaban sering muncul tanpa suara. Dan ketika langkahmu terasa sejalan, meski tidak selalu mudah, ketahuilah bahwa engkau sedang berjalan di jalur kehidupan ruhani yang semakin matang dan jujur. Bab 8. Pulang tanpa perjalanan. Pada akhirnya perjalanan mengenal diri membawa seseorang pada kesadaran yang sunyi namun utuh. Tidak ada jarak yang benar-benar harus ditempuh. Apa yang selama ini dicari di luar ternyata selalu hadir lebih dekat daripada nafas sendiri. Kesadaran ini tidak datang sebagai kejutan besar, melainkan sebagai pengenalan yang lembut, seolah mengingat sesuatu yang lama terlupakan. Disinilah makna pulang mulai terasa, bukan sebagai perpindahan, tetapi sebagai penyadaran. Pulang tanpa perjalanan berarti berhenti mengembara di luar diri. Seseorang tidak lagi menggantungkan ketenangannya pada keadaan, orang lain, atau pencapaian batin tertentu. Ia menyadari bahwa semua pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, hanyalah jalan yang mengantarkannya pada pengenalan ini. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang perlu disesali secara berlebihan. Dalam keadaan ini, hubungan dengan Allah terasa sangat dekat namun tetap penuh adab. Bukan kedekatan yang merasa memiliki, melainkan kedekatan yang melahirkan rasa malu dan cinta sekaligus. Semakin dekat, semakin ia merasa kecil. Semakin memahami, semakin ia menyadari betapa luasnya rahasia ilahi yang tak terjangkau oleh akal dan kata. Kesadaran pulang ini membuat seseorang hidup dengan ringan. Ia tidak lagi terburu-buru untuk tiba dimanapun, karena ia tahu bahwa setiap detik adalah tempat perjumpaan. Hidup tidak lagi dipandang sebagai beban yang harus diselesaikan, melainkan amanah yang dijalani dengan kesadaran dan kasih. Bahkan kesendirian pun terasa ditemani. Jika engkau sampai pada rasa ini, jangan buru-buru menamainya. Biarkan ia tinggal sebagai keadaan, bukan sebagai identitas. Karena kehidupan ruhani yang sejati tidak berhenti pada pemahaman, tetapi terus bernafas dalam kesederhanaan. Dan disitulah, tanpa banyak kata, jiwa menemukan rumahnya sendiri. Bab 9. Menjaga kesadaran di tengah ujian. Ketika kesadaran mulai menetap, ujian tidak serta-merta berakhir. Justru ia datang dengan wajah yang lebih halus, menguji kedalaman, bukan ketahanan. Ujian itu hadir dalam bentuk kelalaian kecil, rasa merasa sudah sampai, atau keinginan untuk menceritakan apa yang seharusnya dijaga.
Disinilah kesadaran diminta untuk tetap jujur, tidak tergelincir oleh bisikan yang memoles ego dengan pakaian cahaya. Menjaga kesadaran bukan berarti tegang dan waspada berlebihan, melainkan setia pada kehadiran. Seseorang kembali pada napasnya, pada adabnya, pada pengakuan bahwa setiap keadaan adalah titipan. Ketika lupa, ia kembali tanpa menghukum diri. Ketika jatuh, ia bangkit tanpa drama. Kesetiaan inilah yang membuat jalan rohani tetap hidup, tidak menjadi kenangan atau kebanggaan. Dalam ujian, seseorang belajar membedakan antara rasa dan hakikat. Rasa kedekatan bisa datang dan pergi, tetapi adab tidak boleh pergi. Saat rasa menghilang, ia tetap salat dengan tenang, tetap berbuat baik tanpa sorotan, tetap menjaga lisan meski hati sepi. Disinilah kematangan lahir, bukan dari ekstase, tetapi dari konsistensi yang sunyi. Para arif mengingatkan bahwa cahaya yang sejati tidak selalu terasa terang. Kadang ia hadir sebagai kesabaran yang panjang, kadang sebagai keikhlasan yang tidak disaksikan siapapun. Jika seseorang mampu menjaga amanah ini, ia tidak lagi membutuhkan tanda-tanda khusus. Kehidupan itu sendiri menjadi tanda yang cukup. Maka bila engkau diuji di tengah ketenangan yang telah kau kenal, jangan merasa mundur. Bisa jadi itulah undangan untuk melangkah lebih dalam, tanpa atribut dan tanpa tuntutan. Dan selama kesadaran dijaga dengan adab dan kerendahan hati, jalan mengenal diri sebelum mati akan terus terbentang, setia menemani hingga akhir perjumpaan. Bab 10. Kembali dengan hati yang utuh. Pada akhirnya, perjalanan mengenal diri sebelum mati tidak membawa seseorang keluar dari kehidupan, tetapi mengembalikannya ke dunia dengan hati yang utuh. Ia kembali menjalani peran sebagai manusia biasa, namun dengan pandangan yang telah berubah. Dunia tidak lagi diperlakukan sebagai tujuan, melainkan sebagai ladang amanah. Setiap perjumpaan menjadi kesempatan menjaga adab, setiap peristiwa menjadi ruang untuk menyaksikan kebijaksanaan ilahi yang bekerja tanpa henti. Hati yang utuh bukan hati yang bebas dari luka, tetapi hati yang tidak lagi terbelah oleh penolakan. Ia menerima kehidupan apa adanya, tanpa harus kehilangan keteguhan. Dalam keutuhan ini, seseorang tidak lagi sibuk mengukur dirinya dengan orang lain. Ia tahu batasnya, mengenal kefakirannya, dan justru dari sanalah ia merasa aman. Keutuhan lahir ketika diri berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Kesadaran yang matang membuat seseorang berdiri di antara harap dan takut dengan seimbang. Ia berharap pada rahmat Allah tanpa merasa pasti, dan ia takut pada keadilannya tanpa merasa putus asa. Inilah posisi jiwa yang hidup, tidak kaku, tidak liar. Dari keseimbangan ini lahir doa yang jujur, ibadah yang tenang, dan sikap hidup yang penuh kehati-hatian, namun tetap lapang. Mengenal diri sebelum mati pada akhirnya adalah tentang kesiapan. Bukan kesiapan yang kaku, tetapi kesiapan yang lembut. Jika saat panggilan itu datang, ia datang bukan sebagai kejutan yang menakutkan, melainkan sebagai pertemuan yang telah lama disadari. Tidak ada klaim telah sampai, hanya pengakuan bahwa semuanya kembali kepadanya, sebagaimana sejak awal. Maka jika engkau telah menempuh perjalanan ini, atau baru mulai merasakannya, jangan mencari penutup yang megah. Cukuplah hidup dengan sadar, berjalan dengan adab, dan berdiam dengan hati yang terjaga. Disitulah ilmu mengenal diri menemukan maknanya yang paling jujur. Bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk dijalani, hingga pertemuan itu benar-benar tiba. Jika hatimu terasa lebih hening setelah mendengarkan ini, jangan cari penjelasan. Cukup jaga kesadaran itu, karena mengenal diri bukan untuk dibicarakan, melainkan untuk dijalani, hingga saat kita benar-benar dipanggil pulang.